Halo, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Lembaga keuangan sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang berlebihan dana atau rumah tangga dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana atau pengusaha. Dan lembaga keuangan ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama akan kita bahas adalah lembaga keuangan bank. Nah, lembaga keuangan berfungsi yang pertama adalah melancarkan pertukaran produk, barang, dan jasa. Kemudian yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kemudian yang ketiga, memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit. Dan lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabah. Nah, fungsi lembaga keuangan bank yang berikutnya adalah yang keempat, memberikan jaminan. Lembaga keuangan mampu memberikan jaminan dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Dan yang kelima adalah menciptakan dan memberikan likuiditas, yaitu lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Sementara itu peranannya adalah yang pertama berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan. Misalnya yang pertama mencetak uang rupiah. Nah, mencetak uang rupiah ini nanti dia ranahnya di bank sentral ya, atau kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia. Kemudian ada menerbitkan cek. Yang kedua berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Misalnya berperan sebagai broker, pialang, atau dealer dalam berbagai aktiva. Kemudian menyalurkan dana dari pemilik dana ke peminjam yang tak terbatas dan tak dikenal oleh pemilik dana dengan biaya transaksi yang relatif rendah. Jadi bank itu sebagai perantara gitu ya. Misalnya ada orang yang kelebihan dana, dia simpan uangnya di bank, kemudian bank sebagai perantara kepada orang yang membutuhkan dana, misalnya mau bikin usaha dan lain sebagainya. Bank sebagai perantara memberikan pinjaman dalam bentuk kredit. Itu maksudnya di sini ya. Dan yang ketiga peranannya adalah dapat mengurangi kemungkinan resiko yang akan ditanggung pemilik dana atau penabung. Jadi kalau seandainya kita yang punya dana kemudian kita pinjamkan kepada orang secara langsung, mungkin akan sangat beresiko. Misalnya uangnya tidak dikembalikan atau dilarikan dan lain sebagainya. Kalau kita melalui bank, maka bank sebagai perantara tersebut akan menjamin bahwa dana kita pasti akan dikembalikan. Seandainya si nasabah yang meminjam dana tidak mengembalikan, maka bank tetap bertanggung jawab kepada si pemilik dana, yaitu kita yang penabung gitu ya. Yang berikutnya pengertian fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank. Nah, kalau tadi yang bank, yang berikutnya adalah non-bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Peranannya yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu yang pertama pengalihan aset, memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, kemudian transaksi, memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Kemudian yang ketiga adalah likuiditas. Lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Dan yang keempat adalah efisiensi, yaitu menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan dengan mempertemukan pihak yang saling membutuhkan. Peranan lembaga keuangan non-bank yang berikutnya adalah intermediasi atau pengawasan. Sebagai perantara keuangan yang menghubungkan unit-unit surplus dengan unit defisit dari peminjam. Hampir mirip sebenarnya dengan bank tadi, tapi dia bentuknya berbeda begitu ya. Nanti kita lihat contohnya yang non bank ini. Mungkin kalian pun sudah tahu sebenarnya lembaga keuangan non bank,
Tapi kita lanjut dulu ya. Nanti mungkin kalian akan oh ternyata ini gitu. Pengertian fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank. Kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, yang kegiatan utamanya tadi kan menghimpun dana. Kalau di bank secara langsung berupa simpanan dana masyarakat, misalnya dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan secara tidak langsung dari masyarakat. Misalnya kertas berharga dan bisa juga penyertaan atau pinjaman dari lembaga lain. Nah, sementara itu bukan bank, dia menghimpun dananya hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga dan bisa juga dari penyertaan atau pinjaman dari lembaga lain. Jadi kalau yang bukan bank ini dia tidak melakukan simpanan dana begitu ya, karena menabung itu kita lakukan di bank. Yang kedua, bagaimana dia menyalurkan dananya? Kalau bank untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi, kemudian kepada badan usaha dan individu, kemudian untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau penyaluran dana pada lembaga bukan bank, yaitu terutama untuk tujuan investasi, terutama untuk badan usaha, dan untuk jangka panjang dan menengah. Jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Nah, kalau ini bank umum mungkin sudah sering kalian lihat ya, di sekitar tempat tinggal kita juga mungkin ada bank umum ini. Misalnya Bank BNI, BRI, BCA, Bank Permata, dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk bank umum. Atau boleh juga yang berbentuk syariah. Dan bank perkreditan rakyat. Nah, ini bank perkreditan rakyat ini contohnya BPR. Mungkin pernah kalian lihat juga di sekitar rumah kalian ada BPR gitu ya, bank perkreditan rakyat. Ini disebutlah sebagai lembaga keuangan bank. Jadi jenisnya banyak begitu ya. Baik yang milik negara atau BUMN, ada juga bank yang milik swasta, dan ada juga bank asing yang campuran begitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya ini boleh kalian searching atau googling gitu ya mengenai informasi tentang lembaga keuangan bank ini, jenis-jenisnya apa saja dan lain sebagainya. Nah, sementara itu untuk lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan, misalnya perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan surat berharga, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk lainnya lembaga keuangan bukan bank ini misalnya usaha perasuransian. Nah, ini mungkin yang sering kalian dengar gitu ya, perusahaan asuransi itu adalah lembaga keuangan tapi dia bentuknya bukan bank. Jadi asuransi itu termasuk lembaga keuangan. Kemudian ada dana pensiun dan pegadaian, dan yang terakhir adalah pasar modal. Inilah dia contoh-contoh lembaga keuangan yang bukan bank. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah, dan jika video ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye bye.